Rolex kuning 14 karat itu disebut-sebut dibanderol dengan harga nyaris 600 juta. Wajar kalau Kenny jor-joran untuk membahagiakan Amanda. Wong pria berusia 33 tahun itu sepertinya sudah lama mengagumi sosok Amanda. Bisa jadi dipasangkan sebagai Romeo dan Yasmin adalah salah satu kebahagiaan tersendiri. Hari ini adalah saksi. Hari ini atau tepatnya Jumat 10 Oktober 2025 akan menjadi hari yang bersejarah sekaligus membahagiakan untuk Amanda Manopo dan Kenny Austin. Ya, mengejutkan memang, tak pernah official jadian ataupun konfirmasi soal hubungan. Sejoli yang bertemu lewat sinetron Cinta Yasmin itu, tahu-tahu pamer foto dan video pre-wedding di akun media sosial masing-masing. Sampai di situ, keduanya juga mengunggah undangan digital wedding yang menampilkan foto kolase masa kecil mereka. Alhasil netizen pun ikutan happy, gemes, shock, hingga masih tak percaya dengan kabar bahagia ini. Ini beneran gak sih? Takut banget nih prank. Kirain sinetron baru, taunya beneran. Kalian nyangka gak guys? Belum reda kehebohan undangan nikah, Amanda bikin geger lagi dengan pamer momen bridal shower-nya. Meski tak diketahui di mana lokasinya, tapi dari foto dan video yang beredar, terlihat Amanda begitu bahagia dengan mahkota dan selendang bride-to-be di pundaknya. Selain sahabat dan kakaknya Angelica Manopo, Kenny juga terlihat hadir di acara bridal shower tersebut. Look at you, you're taking me out. Ordinary. I want you laying me down to a dead belly. On the edge of your knife, staying drunk in your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. Wajar kalau Kenny jor-joran untuk membahagiakan Amanda. Wong pria berusia 33 tahun itu sepertinya sudah lama mengagumi sosok Amanda. Bisa jadi dipasangkan sebagai Romeo dan Yasmin adalah salah satu kebahagiaan tersendiri untuk Kenny. Lihat saja, dalam salah satu interview dengan awak media beberapa waktu lalu, ketika harus memilih Yasmin atau Amanda, Kenny pilih Amanda. Dua-duanya nggak boleh. Boleh dua, kenapa harus satu? Ya sebenarnya beda lah kalau mau ngomongin Yasmin mah kalem, Amanda yang asli kan ya suka bercanda gitu kan. Ya Amanda lah kalau bilang ya. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa. Jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri kok. Di bawah bintang. Tak ada yang menyangka memang chemistry keduanya saat bermain di sinetron Cinta Yasmin sebagai pasangan Romeo dan Yasmin menjadi chemistry yang kuat di dunia nyata. Saking kuatnya, di luar sinetron keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Malahan Kenny yang hobi traveling dan naik gunung sempat menularkan hobinya ke Amanda. Kala itu banyak netizen yang sebenarnya mulai curiga dengan kedekatan mereka. Karena foto-foto liburan Amanda dan Kenny di luar negeri punya banyak kecocokan tempat.
Apalagi tanpa malu-malu, Manda juga sempat memeluk Kenny di atas Gunung Merbabu. Kau hilang arah. Suka traveling, tapi mau dibilang luar negeri, dalam negeri dua-duanya juga suka. Intinya kalau tempat baru aku suka explore. Tempat baru suka explore. Aku suka explore. Ya bisa dibilang life for traveling lah kalau aku mah. Melihat budaya baru, melihat kota yang baru, suasana baru, tradisi mereka, ya banyak lah. Kita kadang suka amazed aja sih, kayak gila ya, kota misalkan kayak di Eropa arsitekturnya bagus-bagus banget ya. Mungkin itu juga bisa jadi inspirasi kan kalau misalkan nanti kita mau bangun sesuatu di sini gitu loh. Pengetahuan baru. Iya benar. Jadi kan vision kita lebih terbuka lah gitu lah. Nggak terkurung di satu tempat. Usai naik gunung bareng, kedekatan keduanya pun makin santer diberitakan gara-gara Amanda keciduk rajin nemenin Kenny main pedal. Meski tak satu frame, tapi Amanda begitu sweet mengamati sang kekasih dari luar lapangan dan memegang tumbler kesayangan Kenny. Pusing karena umur setua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari pipot. Itu kan rombongan rame-rame. Jadi ya itu ya kita pergi rame-rame. Kan naik gunung itu kan rame-rame, emang untuk vacation aja. Kalau didoain pasti, kalau doa baik pasti diaminkan terus. Apapun lah doanya juga amin. Hebohnya kabar pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin nyatanya bukan cuma bikin netizen happy, tapi juga iseng menghubung-hubungkan Amanda dengan mantan-mantan kekasihnya, yakni El Rumi dan Billy Syahputra. Ya, disinyalir Amanda nggak mau kalah gercep sama El Rumi yang baru melamar Syifa Haju di Swiss dan juga Billy yang sudah lebih dulu menikah hingga dikaruniai baby boy. Apalagi Amanda bersahabat dekat dengan Syifa Haju. Sudah pasti Manda ingin merasakan kebahagiaan yang sama seperti sahabatnya. Ya, alhamdulillah, doain aja pokoknya yang terbaik. Doain aja yang terbaik pokoknya. Cepat nikah nih Kak. Tahun ini atau tahun depan nih Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Menariknya, meski Syifa duluan yang pamer sudah dilamar El Rumi, tapi Mandala yang lebih dulu menikah. Tanggal pasti pernikahan Syifa dan El bahkan belum jelas. Ada yang bilang tahun ini, tapi ada pula yang mengatakan tahun depan. Tak hanya El Rumi dan Billy Syahputra, Chris Lauren juga sudah lebih dulu menikah dan hidup bahagia. Padahal Chris dan Amanda pacaran cukup lama, yakni 3 tahun. Keduanya juga sempat disebut-sebut akan menikah. Belum sih, tapi memang so far dia emang lebih suka sama yang lebih dewasa daripada dia ya. Karena emang mungkin lebih nyambung kali ya, karena dia ngobrol sama aku yang beda 6 tahun juga udah kayak teman seumuran gitu. Sebenarnya sama aja sih, tergantung orangnya, balik lagi ya. Kalau dari aku sih siapapun itu pasangan dia pasti Manda tahu yang terbaik buat dia kan gitu. Sebenarnya lebih kayak ke Manda itu ini sih, dia tuh karakter kerasnya mungkin karena dia udah tahu apa yang dia mau sih. Jadi kalau apa ya, biasanya pribadi yang udah tahu apa yang dia mau pasti akan udah tegas aja gitu. Sebenarnya dibilang keras juga enggak sih gitu. Kalau selain itu kayaknya sih ya yang pasti yang sayang sama dia itu udah pasti ya. Yang bikin dia bahagia ya Kak. Ya, tak ada yang mengira, begitulah jodoh, hebohnya dengan siapa, tahu-tahu naik pelamинannya dengan Kenny Austin. Nggak muluk-muluk lah, yang nyambung aja, nggak neko-neko, yang baik, yang lifestyle-nya nyambung, gitu aja sih. Perasaan pasti senang lah kita berbagi lah ya. Ya setidaknya kan kita merasa senang, jadi ya kita pengen berbagi kebahagiaan juga sama anak-anak yang tadi. Ya, kita dapat rezeki dari Tuhan, kita berbagi sama orang sekitar supaya bisa merasakan apa yang kita rasain. Menjatuhkan pidana oleh itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama
Jaksa penuntut umum akhirnya melayangkan tuntutan hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar untuk terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Tuntutan itu dibacakan kemarin dihadirin langsung oleh terdakwa yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys. Mendengar tuntutan jumlah hukuman dan denda, Niki pun berusaha santai menjawabnya. Sementara satu terpidana lainnya, Ismail Marzuki, meresponnya dengan penuh canda. Tadi 2 tahun karena masalah itu kan tuntutan ya kan, jaksa kita melakukan ya. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya ributin. By the way, minggu depan lagi bikin kecil sedikit-sedikit, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin playdoy lagi. Terkait denda 2M. Bikin puyeng nih 2M ini nih. Tahu gitu kan Mail meresnya nih kan dibilang meres kan? Kan dibilang meres. Tahu gitu Mail meresnya 1 triliun. Baru kuat. Tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan, ya. Bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya. Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mail ada deal-dealan dengan Reza Gladys. Alih-alih gentar, Niki yang tengah menyiapkan pledoi alias pembelaan tetap kukuh merasa tak bersalah. Bahkan mantan istri Sajat Ukra ini langsung menggertak balik JPU dengan meminta laporannya terkait harta kekayaan JPU agar segera diusut pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya dong. Karena ada beberapa JPU yang di kasus 2 itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh? Dona sama Bani. Aduh, thank you. Kami juga ketawa sebenarnya kalau KPK dikatakan memanggil pihak terdakwa kita. Itu tidak ada itu dipanggil. Pihak Reza Gladys sendiri menganggap setiap upaya Niki membuat sejumlah laporan untuk menjerat kliennya sebagai siasat meles dari hukuman hingga bentuk kejahatan white collar. Mereka bahkan meyakini baik JPU maupun hakim akan menghukum berat Niki, apalagi Niki kerap berulah di ruang sidang. Jadi selama ini kan dalam gugatan dikatakan bahwa terdakwa ini kan membuli Dr. Reza ya, Dr. Reza dibuli. Nah, jadi besok kita bisa lihat tuntutannya, mudah-mudahan betul, bahwa tuntutannya akan tinggi. Karena jaksa meyakini, tadinya kan di awal dia nggak yakin nih bahwa terdakwa ini tugasnya membuli. Tapi karena jaksa juga dibuli selama persidangan, hakim dibuli dalam persidangan, berarti jaksa akan berkeyakinan bahwa ini memang profesinya tukang bully. Tapi kalau misalnya emang dengan perilaku tidak baik ya, kan waktu itu kan juga sempat ada JPU yang rekam, harusnya itu juga kan nggak baik sebagai JPU, ya kan? Harusnya memberikan contoh gitu. Kami sebutkan ini adalah dugaan kejahatan white collar crime. Nah, jadi kalau biasanya pelaku white collar crime ini pinter-pinter nih, ya perlu saya sampaikan. 1 laporan Dr. Reza dilawan 4 laporan, 3 gugatan. Setelah tuntutan dibacakan jaksa, sedianya pekan depan kubu Niki akan diberikan kesempatan untuk membacakan pledoi. Lantas, bentuk pembelaan apa yang memungkinkan hukuman Niki bisa lebih ringan atau bahkan terbebas dari tuntutan? Mengingat hingga tuntutan dibacakan, nyatanya Niki tetap ngotot merasa tak bersalah. Apa yang akan dilakukan tim juru bela untuk memenuhi keinginan kliennya? Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Saat Niki tengah dibayangi hukuman penjara 11 tahun dan denda 2 miliar,